Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad amma ba'd. Para ikhwan sekalian, para rekan-rekan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah kita aturkan dan panjatkan setinggi-tingginya atas karunia-Nya, baik itu yang nampak maupun yang tidak, termasuk berkumpulnya kita pada kesempatan pagi hari ini untuk kembali menjadikan momentum taklim kita sebagai bentuk untuk meningkatkan iman dan takwa, sebagai bentuk berusaha untuk istiqomah di dalam doa-doa harian kita. Di antaranya yaitu doa dalam surat Al-Fatihah yang minim kita baca sehari semalamnya itu 17 kali. Di dalamnya kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada kami ini jalan yang lurus, petunjuk-Mu, yaitu istiqomah di atas siratal mustaqim, yang maknanya tidak jauh, yaitu agama Islam itu sendiri, agama tauhid, yang mana kita juga wajib mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun. Para nabi dan rasul, bahkan malaikat Jibril juga tidak tahu. Selagi Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahu mereka, maka semua dari makhluk-makhluk yang tidak ada yang barangkali di wilayah kita sudah mulai merasakan setiap hari hujan, tetapi malaikat yang mengatur awan dan Allah perintahkan hujan di bagian ini, di bagian sana, dan seterusnya, mereka tidak akan pernah tahu sebelum Allah Subhanahu wa taala memberitahu. Itulah bagian dari rahasia Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketetapannya. Jauh sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit seisinya, bumi seisinya, Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan al-qalam, pena. Allah perintahkan untuk tulislah apa saja, mulai dari awal sampai akhir. Allah Subhanahu wa taala perintahkan tulis. Maka ditulislah. Itulah yang disebut dengan catatan takdir. Termasuk di hari yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk-makhluk. Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan para penghuni langit. Maka di hari itu ada sosok yang super taat, sangat sholat. Hari-harinya juga diisi menyanjung Allah, sujud di hadapannya ribuan tahun. Yang mana sosok ini yang bisa menandingi kesolehannya cuma satu, yaitu Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril. Malaikat yang lain kalah tingkat ketaatannya kepada Allah
patuhnya kepada Allah, nggak ada yang bisa menandingi kecuali Jibril. Siapa sosoknya? Iblis. Puluhan ribu tahun tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai Allah kemudian mempercayai dirinya. Ketika Allah sudah menciptakan langit, kemudian Allah juga menciptakan bumi. Lam yatmith hunna insun qablahum wala jan. Bumi yang sebelumnya tidak ada yang isi, jauh sebelum Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Jauh sebelum itu bumi tidak ada isinya. Kemudian Allah mengisi dengan Allah turunkan bangsa al-jan, yaitu bangsa jin. Itu hidup di awal-awal bumi. Namun apa yang mereka lakukan? Yusiduna fil ardi. Bangsa jin itu malah merusak tatanan bumi Allah. Mereka saling zalim, saling bunuh-membunuh, menumpahkan darah, merusak kesuburan bumi ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan iblis untuk menstabilkan itu semua, untuk mengalahkan ribuan bangsa jin. Dan atas kehendak Allah, iblis berhasil sukses mengalahkan bangsa al-jan, yaitu bangsa-bangsa jin. Dan kemudian bumi pun kembali normal. Maka sebagian ahli ilmu mereka mengambil hikmah dimulai dari kemenangan iblis mengalahkan seluruh bangsa jin yang ada di muka bumi. Itulah timbul rasa ujub, mulai muncul rasa ujub, gemede, bangga diri. Gak ada yang tahu, gak ada yang bisa lihat orang itu punya rasa ujub atau tidak. Yang tahu hanya dirinya sendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari itu gak ada yang tahu. Terbuktinya kapan? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam alaihissalam. Kemudian Allah perintahkan seluruh para penghuni langit, para malaikat sujud sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, menghormati Adam alaihissalam. Sujud di hadapan fasajadu illa iblis aba wastakbar. Maka semuanya sujud kecuali siapa? Iblis. Dia enggak tahu kenapa. Istakbar, merasa sombong, merasa gemedi. Ujungnya sudah berubah menjadi sebuah kesombongan yang nyata. Iblis merasa lebih baik, lebih terhormat daripada Nabi Adam alaihissalam. Bayangkan, manusia baru diciptakan, Allah langsung perintahkan untuk sujud. Padahal iblis tidak pernah sujud, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ribuan tahun. Tetapi permasalahannya yang mau sujud itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata iblis enggak. Maka mulai hari itu Allah murka dan Allah beri stempel kepada iblis sebagai makhluk laknatullah, yang mendapatkan laknat dari Allah. Allah tidak mau lagi iblis berada di tengah-tengah para malaikat, diusir. Kemudian tugasnya cuma goda Adam dan anak turunnya masuk kita sampai nanti hari akhir, dan Allah takdirkan juga kekal selama-lamanya di neraka. Siapa itu? Iblis. Siapa yang nyangka? Siapa yang ira? Sosok yang dulunya berawal taat kepada Allah, patuh kepada Allah, tapi dalam satu kondisi melanggar perintah yang membuat Allah murka dan akhirnya menjadi makhluk laknatullah. Terlaknat artinya jauh dari rahmat Allah. Tidak ada yang nyangka seperti itu.
Siapa yang bisa ngira ketika penguasa besar di negeri Mesir, Fir'aun, yang mengizinkan istrinya untuk mengadopsi bayi laki-laki, dikasih makan, minum, dibesarkan, semuanya dengan fasilitas istana kerajaan Fir'aun, tapi besarnya menjadi musuh utamanya Fir'aun. Siapa yang tahu ketika nanti bayi itu dikenal dengan Nabi Musa alaihissalam? Tidak ada yang nyangka. Kita pun juga sama. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan catatan kehidupan kita, barangkali hari ini kita bisa merasakan nikmatnya majelis taklim, ngambil ilmu, sama-sama belajar. Nggak tahu besoknya kita seperti apa. Dapat godaan, dapat bisikan dari iblis laknat, bisa jadi kita menjadi manusia yang paling bermaksiat. Tapi semuanya kita tidak tahu. Siapa sangka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi pamannya yang bernama Abu Thalib di akhir hidupnya, di saat sekaratnya, Nabi hanya bisa membisiki, "Ya Ammi, qul la ilaha illallah kalimah uhajju biha indallah." Wahai pamanku, Rasul mohon supaya mengucapkan satu kalimat saja, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Sudah, dengan kalimat itu Rasul akan berjumpa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi saksi bahwa pamannya bagian dari umatnya, paman yang paling beliau cintai bagian dari golongan orang-orang yang beriman. Itu saja permintaan Rasul. Tapi permasalahannya, di waktu yang sama Rasul tidak sendirian. Abu Thalib ada yang membersamai saudara laki-lakinya, paman Nabi yang lain, Abu Lahab, ada di sini. Ada pula orang Quraisy yang saat itu masih muda, namanya Suhail bin Amr. Suhail bin Amr itu ngompori Abu Lahab, yang ngompori Abu Thalib. Gimana caranya? Jangan sampai mengucapkan kalimat ini. Tidakkah engkau cinta dengan bapak kita Abdul Muthalib? Dengan kamu mengikuti agama Muhammad, berarti kamu benci dengan agama nenek moyang kita. Engkau durhaka dengan Abdul Muthalib, dan seterusnya dan seterusnya. Dikompori oleh Suhail bin Amr. Abu Thalib supaya terus mengingatkan saudaranya jangan sampai masuk Islam. Suhail juga terus memotivasi Abu Thalib untuk kokoh di atas agama nenek moyangnya. Dan ujung-ujungnya semua kita tahu, Abu Thalib wafat dalam kondisi kafir. Padahal dia adalah paman yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling cinta. Nah, itu kisah wafatnya Abu Thalib. Beberapa tahun kemudian Rasul hijrah di Madinah. Siapa sangka Rasul didatangi orang yang dulu ada di sisi Abu Thalib bernama Suhail bin Amr, datang di hadapan Rasul bersahadat masuk Islam. Siapa yang nyangka sosok yang dulu ngompori Abu Thalib supaya jangan sampai dia mengucapkan la ilaha illallah, jangan sampai dia murtad dari agama nenek moyangnya, ternyata hari itu bersahadat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masuk Islam, dapat hidayah, bagian dari sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul kemudian memuliakan Suhail bin Amr. Tidak ada yang bisa tahu, ya, tidak ada yang bisa tahu. Urusan dunia, urusan agama, itulah pentingnya ketika kita diminta untuk terus berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian doa-doa kekokohan keimanan yang lainnya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik.
ada yang tahu seperti tadi. Orang yang kokoh di atas kemusyrikan berapa tahun kemudian dapat hidayah. Sudah bin Amr. Ya. Orang yang dikompori loh, kekal di neraka dengan siksaan yang paling ringan, yaitu Abu Talib. Lalu dirinya pun nanti menjadi penghuni surga. Siapa yang tahu? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan sampai hati kita ini condong kepada keburukan. Sudah dapat Islam, sudah dapat agama tauhid, ya, tapi ternyata nantinya kemudian menyimpang. Nah, ini yang banyak meracuni umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau bicaranya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro, ya, mereka tidak tertipu dengan ini. Ya karena mereka punya keyakinan dan ajaran sesuai dengan keyakinan mereka. Tapi Rasulullah SAW telah menggambarkan bagaimana komitmen tauhid, bagaimana komitmen akidah Islam yang benar, untuk apa kita diciptakan. Jangan sampai kemudian ternodahi dengan kesyirikan yang ma'asyiral muslimin wal muslimat, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Musnadnya Imam Ahmad, kitab Sunan hadisnya Imam Ahmad bin Hanbal, diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bercerita, ini kisah terjadi di saat Rasul Isra Mi'raj. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam Mi'raj ke langit ditemani oleh Jibril, dari langit pertama, kedua, dari dua, ketiga, ya, dan seterusnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium bau yang sangat wangi. Rasulullah SAW bertanya, "Fama hadhihi raihah thayyibah?" Ini aroma wangi apa wahai Jibril? Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Hadhihi raihatu Masyitah ibnati Fir'aun." Ini adalah aroma wanginya Masyitah, putri-putri Fir'aun. Masyitah itu bukan nama orang. Ya, Masyitah itu bukan nama orang. Masyitah itu nama profesi. Ya, Masyitah putri-putri Fir'aun. Apa itu profesinya? Masyitah itu artinya tukang sisir. Diambil dari bahasa Arabnya sisir itu mushtun. Jadi orang yang nyisir itu dikenal dengan masyitun. Kalau perempuan berarti masyitah. Itu masyitah yang hidup di zaman Fir'aun di Mesir. Itulah tukang sisirnya putri-putri. Karena Allah belum takdirkan di hari itu Fir'aun punya anak laki-laki. Semua yang lahir dari istri Fir'aun itu perempuan. Itulah kenapa nanti ketika Asia menemukan bayi laki-laki pengen ngadopsi, karena sejauh itu belum punya anak laki-laki. Karena perempuan semua. Karena itu di istananya mereka butuh orang-orang yang berprofesi mendandani, ya, menyaloni, menyisiri rambut putri-putri. Makanya kemudian disebut dengan masyitah. Jadi sekali lagi masyitah itu bukan nama orang. Jadi kalau hari ini mungkin di Indonesia ada orang bernama masyitah, pemenang Jawa yang Indonesia,
Siti Masito kayak kurang tepat. Ya. Tapi kalau sampean atau istri-istri sampean punya bisnis ya, di rumah bikin salon muslimah, brandnya Masito, nah itu lebih tepat. Ya, salon muslimah Masito melayani cukur, manicure, pedicure, kukur terus ya, nah itu lebih tepat. Itu Masito dalam makna sebagaimana dalam hadisnya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, wa masya'uha, emang ada apa dengan Masito? Para tukang sisirnya Firman angkut ilmu di Firman. Kemudian Jibril mulai bercerita. Jadi di suatu hari ketika tamasyuku Masito ibnata Fir'aun, ketika Masito itu mulai menyisiri rambutnya putri-putri Fir'aun, tiba-tiba fasak total midro'ana yadayhi, sisirnya itu jatuh dari tangannya dan ke tanah atau ke dalam. Fatakhuluha, maka diambil oleh Masito, dari tukang sisir tadi, diambil sambil berkata Bismillah dengan nama Allah. Ternyata Masito di istana kerajaan Fir'aun itu seorang perempuan yang mukminah, bertauhid. Maka diambil sambil menyebut nama Allah, Bismillah. Spontan putri Fir'aun mendengar, ya, dan bertanya, Abi, sehingga sebut tadi Bismillah dengan nama Allah, itu bapakku. Kata Masito, tidak. Ya. Tanya lagi anaknya, lo siapa? Allah itu siapa? Allah adalah Rabbi wa Rabbuki wa Rabbu abiki. Allah itu ya Rabbu, Rabbu bapakmu. Ya, Tuhan, Bapak. Maka marah. Ya, budaknya bisa berkata begini, ukhbiru ala abi, aku akan beritakan kepada ayah. Silakan. Maka Fir'aun pun memanggil Masito, tukang sisir tadi, dan berkata, ya fulan, a'ilahun ghairi, apakah ada Tuhan selain diriku? Hei fulana, tukang sisir tadi, Masito. Kata Masito, iya, ada. Allah Rabbi wa Rabbuk, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Marah. Firman marah. Dari itu Mesir dengan kepemimpinan Fir'aun mendeklarasikan diri sebagai Tuhan. Tapi kalau kita mau ke belakang membaca sejarahnya Mesir, awal kali masyarakat Mesir itu tidak memahami Fir'aun sebagai Tuhan. Sebelum Fir'aun zaman Nabi Musa, ya Fir'aun pendahulunya itu sama masyarakat Mesir pada umumnya diyakini sebagai titisan Tuhan. Ya, disebut titisan dewa, anak Tuhan, itu keyakinan masyarakat Mesir. Jadi sebelum Fir'aun zaman Nabi Musa lantang mengatakan dirinya Tuhan, sebelumnya memang rakyat Mesir itu sudah punya mindset, punya pola pikir bahwa penguasa mereka, raja mereka itu titisan Tuhan. Maka samsoyo dadi tambah menyimpang, tambah sesat. Akhirnya di masa Nabi Musa itu Fir'aunnya mengaku bukan lagi titisan Tuhan, bukan lagi anak dewa ini, dewa itu,
tapi Tuhannya itu sendiri. Makanya kan ketika Fir'aun marah, ya, ada yang bertanya, kalau kamu Tuhan, berarti sebelum kamu ada Tuhan itu. Jadi kan logika berpikir saya kalau benar, ya di hadapannya berani mengatakan orang tua, orang sepuh di zaman itu. Kalau Fir'aun mengatakan dirinya Tuhan, ya sebelum Fir'aun Tuhan itu apa? Padahal sudah banyak manusia itu, angkatanku, angkatan bapakku, kan gitu, orang tua di zaman. Akhirnya disiksa. Begitu juga mahasiswa hari itu. Ketika ditanya, kamu meyakini Tuhan selain itu? Iya. Maka kemudian fa'amara, Fir'aun memerintahkan untuk didatangkan Baqarah. Baqarah di sini bukan sapi, ya, bukan berarti sapi, tetapi wajan atau panci yang bentuknya sapi dengan ukuran yang gede. Ya, saya nggak bisa gambarkan, ya, cuma saya bisa ngasih pendekatan lek cilik, wih koyo good fried steak. Nah, kan versi ini ya, bentuknya enek sapi-sapi nih. Nah, itu yang besar, yang nanti difungsikan untuk menyiksa mahasiswa sekeluarga. Tukang sisirnya Fir'aun ini dari anak-anaknya semuanya, suaminya akan dibuang, dimasukkan ke Baqarah itu, ke panci atau wajan besar itu. Di bawahnya diobori geni. Ini salah satu bentuk penyiksaan zaman Fir'aun. Karena ada bentuk penyiksaan yang lain, karena Mesir itu ada sungai Nil. Jadi di tepi-tepi sungai Nil itu ada kapal-kapal kecil kayak sampan-sampan itu. Itu dulu di antara model penyiksaan Fir'aun, orang yang dimurkai oleh Fir'aun itu dicencang, ditali di atas kapal kecil-kecil, taruh di atas sampan, dicencang, kayak iso. Habis itu digebyur dengan madu, dibaluri madu. Kira-kira nek enek wong bujur kaya ngono, enek madune sing nekani apa? Ya kan, wah semua binatang kecil-kecil mesti teko. Sampai laler pun nak teko. Semut, laler. Itu kalau ketemu laler ngenslok di situ, kemudian ngendok jadinya uget-uget. Lalu itu disengaja sampai hewan-hewan itu ngendok bertelur belatung-belatung itu, dan ada belatung itu sendiri yang beroboti manusia. Wah, urip. Tapi belatung itu sudah mulai masuk di lubang-lubang orang sampai mati barang. Ya penyiksaannya orang langsung dipakai, dibikin itu. Ya sedikit demi sedikit. Wong wis urip tapi merasakan sakit yang tidak bisa digambarkan. Nah, termasuk ini cerita Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Didatangkan panji itu, diobori. Padahal kalau sekarang saat itu masih kok ditanya, kamu yakin kan ada Tuhan selain aku, kata Fir'aun. Ternyata masih tahu jawabnya enggak. Ya, Tuhan di Mesir ini kamu, itu lisannya, tetapi hatinya yakin dengan keimanan kepada Allah. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Itu yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, keluarga Ammar bin Yasir. Ya, yang pertama adalah Sumayyah, ibunya Ammar, disiksa sampai wafat, menjadi pahlawan pertama kaum muslimin, syahid perempuan kaum muslimin, yaitu perempuan ibunya Ammar, Sumayyah radhiyallahu anha. Disusul kemudian bapaknya, yaitu Yasir, disiksa, dipenteng, ya, tangan kaki kanannya, tangan kaki kirinya dipenteng, diikat dengan kuda
Sing tengen kudane yo mlaku ngawon, sing kiwa yo kudane mlaku ngidul. Dadi iki kaya tebelah terus. Wafat Syahid radhiyallahu anhu. Kemudian tinggal Ammar bin Yasir. Saat itu masih muda sekali. Maka Ammar bin Yasir diperlihatkan matanya kon blok-blok, suruh melotot. Kemudian di atasnya dikasih bara yang menyala. Orang itu jernih. Ya, kalau bara itu jernih yang melimpahnya bara ini. Ini matanya disuruh melotot, di atasnya ada bara. Enak wowo sing mungah-mungah. Mata kita ini berair. Enak isinya banyu, enak ruwe, ada air mata. Ini dipanasi, digarang. Itu kata Ammar, rasanya minyak itu hadir dalam pribadi. Makanya ketika begitu dahsyatnya penyiksaan antara hidup dan mati, akhirnya ketika Abu Jahal memerintahkan lecehkan Muhammad, tapi Muhammad dihina Muhammad. Ya, muliakan Lata Uzza, maka berhala-berhala dimuliakan. Sampai akhirnya dilepaskan penyiksaan itu, Ammar pun kemudian bebas. Yang pertama kali dicari setelah itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Kata Ammar, ya Rasul, aku telah berlaku kekufuran. Kenapa? Penyiksaan yang begitu dahsyat antara hidup dan mati. Kemudian aku diminta mengucapkan kalimat-kalimat kufur, kalimat-kalimat murtad, tapi hatiku senantiasa kokoh di atas iman kepada Allah dan iman kepadamu. Bagaimana? Kata Rasul, kamu tergolong orang-orang yang berada di atas siksaan, ya, sehingga mengucapkan kalimat kufur, tetapi kamu adalah orang-orang yang mutmainnun bil iman, yang hatinya itu tumaninah, kokoh, tentrem di atas keimanan. Maka kalau besok kamu ketahuan beriman lagi, ya, sholat lagi, beribadah lagi, maka disiksa lagi, disuruh mengucapkan seperti itu, ucapkan. Tidak apa, Rasul dihina, Rasul bilang selagi hatinya Ammar bin Yasir kokoh di atas keimanan dan penyiksaannya itu antara hidup dan mati. Ini yang kadang disalahpahami, antara hidup dan mati. Alekur pekerjaanmu rasa sampai mati. Ya, rasa sholat, ya sholat. Pengen sholat, gak usah kerja ini. Oh ya gimana? Saya mau makan apa? Ya akhirnya gak sholat apa? Sing penting aku meyakini sholat tetap wajib. Ya gak bisa. Ini masih sholat itu, gak kerja ini. Ya, silakan masih banyak. Maka bersyukur ketika kita ada di lingkungan pekerjaan yang masya Allah sholat kita bisa terjaga. Ya, bisa menumbuhkan rasa tawakal, iman, rasa syukur dan seterusnya. Nikmat itu nikmat, gak banyak. Masih banyak saudara-saudara kita yang pengen Jumatan tepat pada waktunya, sholat juga di sofa rukun banyak. Nah itu yang terjadi pada diri Ammar bin Yasir. Diperbolehkan selagi hati itu kokoh dengan keimanan. Masih toh juga demikian. Kalau seandainya dia mengucapkan tidak ada Tuhan, kamu Tuhan orang Mesir, dengan keyakinannya tetap, karena antara hidup dan mati. Lah orang itu mesti dicemplung, tapi ternyata masih kok tetap istiqomah di atas keyakinan bahwa la ilaha illallah. Akhirnya satu persatu dari anak-anaknya itu dilemparkan ke panci. Satu persatu bencana masuk ke dalam panci. Gak ono banyu, gak ono tengok. Itu betul panci dandang atau wajan besar diobor. Terus saya ketemu son, ikat kulit ketemu dandang aluminium gue. Baunya, rasanya, terus satu persatu dimasukkan sampai kemudian tibalah giliran ketika masih punya anak, masih dalam iman, ya masih musuh. Ya ini baru muncul, tapi kan sekali
manusia yang muncul ya Allah. Masuk anakku sing koyo ngene cari barang. Ya, air mukanya sudah beda. Yang tadi keikhlasan kekokohannya itu lihat anaknya itu jadi rodo maju mundur. Wajar manusia itu anaknya yang masih dalam imannya pengen diambil dicemplungin yang maju. Tapi tiba-tiba Allah menunjukkan kebesarannya. Apa itu? Anaknya yang dalam imanan iso ngomong, ya, bisa ngomong gak ngoceh, ngomong mana, ya, tiba-tiba bisa berbicara, ya ummah, iqta'ini fa inna adzab dunya ahwan min adzabillahi fil akhirah. Wahai ibu, sabar, kokoh, maju terus pantang mundur. Sesungguhnya siksaan dunia gak ada apa-apanya, sepele, remeh dibandingkan siksa Allah di akhirat. Mending sekarang disiksa karena keimanan daripada Allah besok menyiksa kita karena kekufuran. Tiba-tiba bayi itu bisa ngomong lagi. Faktahan Aisyah, maka Aisyah Masyitah pun kemudian semakin bisa sabar, legowo, tumbuh lagi kekokohannya, siap untuk dilemparkan ke Baqarah itu atau ke wajahnya. Dan alhamdulillah akhirnya Fir'aun meminta cucunya melempar bayinya sekaligus melempar Masyitah ke dalam laut. Nah, sudah. Yang terjadi ditutup. Nah, teknisi perdagangan dan perwajanan di zaman itu, ya kan, itu bisa mengakali ketika wajan atau panci tadi yang isinya untuk menyiksa manusia ditutup, nantinya ada lubangnya dibentuk kayak irung sapi untuk keluarnya uap. Nah, ketika uap itu keluar, bunyinya bunyi bengkak sapi. Ya, jadi urat yang di dalam dibom, ya, secara manusiawi menyakitkan, sakit, teriak-teriak. Ya. Tapi orang yang di luar itu nggak pernah mendengarkan kesakitan orang yang disiksa. Kenapa? Karena teknologi perdagangan dari itu, ya, membawa lubang uapnya itu yang bentuk ekor irung sapi itu, ketika keluar bunyinya bukan bunyi kelihatan manusia, tetapi bengai sapi. Itulah kemudian disebut dengan baqarah. Ya. Sama seperti ketika nanti orang-orang umatnya Nabi Musa malah bikin dan menyembah patung sapi Samiri. Ya, itu teknisinya yang di arsiteknya Samiri itu bikin patung dari aluminium baja dicampur-campur, ditaruh di suatu perbukitan. Dia ambil sisi yang biasa arah mata angin itu, arah angin berhembus, dan Samiri itu dikasih lubang-lubang tertentu. Wallahu a'lam piye caranya saya nggak mudah. Intinya ketika Samiri itu tegak di setiap pagi sore sesuai dengan hembusan angin itu bisa ngomong, bisa bersuara seperti suara manusia, sehingga orang-orang nggak tahu ilmunya ini takjub. Sapi kok bisa ngomong? Akhirnya dikira Tuhan juga disembah. Padahal itu rekayasa manusia, betul. Teknologi hari ini. Makanya nanti jenengan bisa lihat sampai ya beberapa artefak Mesir kuno ya, teko yang berbentuk hewan-hewan. Ada teko bentuknya kucing. Nek ndek cocok teh aku banyu ngene, munine kucing. Meong. Ya, teko bentuknya kambing atau domba. Nanti nek kecokne banyu, yo bunyinya bunyi domba. Ada teko bentuknya anjing. Ya, ketika dicok nih, ya suara anjing. Ayo coba pikirin dari angel, piye iso. Ada itu, ada itu biasa. Maka ketika wajahnya dibentuk dan kemudian dibikin, ya,
ini nanti suaranya seperti suara benak sapi, logis. Jadi ini sebagai masukan untuk para penjual kutu, ya kan? Dan suaranya orang kurpi dong. Sama-sama uap aja. Nah, ma'asyiral muslimin dan muslimat rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka berakhirlah siksa. Yang mana sebelum dilemparkan masih minta satu permintaan model. Ya Fir'aun, kalau nanti sudah selesai semuanya, kabeh karet dari balung, maka saya minta engkau satukan balungku, balung suami, balung anak-anak. Taruh di salah satu kain, kumpulkan jadi satu dan kuburkan aku dan anak-anakku, keluargaku dalam satu tiang. Sama Fir'aun disepakati, oke kan? Bayangkan ketika disiksa, kulit, ya, tulang, daging bertemu dengan panasnya wajan atau dandang panci, baunya seperti apa? Nggak enak. Itulah kemudian pokok ganti ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj, aroma langit itu semerbak harum dan Jibril menjelaskan ini adalah wanginya masih. Dia disiksa dengan daging yang kebakar oleh Fir'aun, tapi Allah balas dengan aroma itu menjadi aroma yang semerbak harum sekali, bahkan harumnya melewati dari langit ke langit. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang istiqomah di atas tauhid. Ini buktinya kan? Dan bukti kebesaran yang lainnya ketika Abdullah bin Abbas menambahkan sebagai penutupan hadis tadi, arba'un, ada 4 bayi yang bisa ngomong. Ya. Dalam perjalanan kehidupan manusia ini, dari para nabi dan rasulnya, itu ada 4 bayi yang bisa ngomong. Yang pertama adalah Isa ibnu Maryam. Nabi Isa masih bayi, bisa ngomong. Yang kedua adalah Sahibul Jurayj, bayi dalam kisah Jurayj ahli ibadah yang nanti ada kisah perzinahan. Kapan-kapan kita bahas. Itu ada bayi yang bisa ngomong. Yang ketiga, bayi yang ada dalam persidangan Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf didakwa, ya, mau melecehkan Imro'atul Aziz atau biasa dikenal dengan Sulaikha. Ya, Nabi Yusuf didakwa yang salah adalah Yusuf, maka di persidangan itu ada seorang ibu yang sedang menggendong bayinya dan bayinya tiba-tiba bisa ngomong. Geleng-geleng seno, suai kelabi seperti sendi. Mana baju yang robek, di bagian depan atau di bagian belakang? Itu bisa ngomong. Dan yang terakhir adalah bayinya masih koki. Ya, jadi ini salah satu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan manusia supaya Allah itu ada. Ya, Allah itu ada, Allah berikan syariat kepada hamba-hambanya, termasuk di zaman Nabi Muhammad SAW, syariat tauhid, menjauhi syirik. Ya, jangan sampai manusia tertipu. Hari ini belajarnya seperti ini, tapi tergoda dengan halus dan lembutnya godaan iblis. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum misalnya, 5 hari sebelum wafat, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengulangi lagi dakwahnya 22 tahun sekian bulan. La taj'al qabri wathanan yu'bad, la taj'al qabri idan. Jangan jadikan kuburanku besok itu wathanan yu'bad. Ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ada di dalam 2 kitab Sahih hadis, yaitu kuburan yang disembah ibarat berhala, diibadahi. Wala taj'al qabri 'indan, ojo pisan-pisan gawe kuburanku itu sebagai perayaan itu. Pirang minggu pisan dikunjungi, pirang sasi pisan dikunjungi, pirang tahun pisan dikunjungi.
mengunjungi. Ini pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pesan Nabi. Yang mana sebagian kaum muslimin hari ini melupakan pesan Nabi. Terus kalau Nabi nggak didengar, mau dengar siapa? Dikira ini biasa. Keberkahan itu ada di sini, dengarkan sekali. Keberkahan itu di sini, di Baitullah, di taklim, antum sholat, antum ngaji, antum zikir, ya di rumah Allah ini berkah. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyebutkan keberkahan itu ada di kubur beliau. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh para nabi dan rasul dikuburkan di tempat mereka wafat. Rasul berarti dikuburkan di mana? Di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, di kamarnya Aisyah. Karena Rasul wafat dalam pangkuan Aisyah, di kamarnya dan di dalam rumah. Maka Rasul dikuburkan di sini, dan bukan dikuburkan di dalam masjid Nabawi. Beda. Karena dulu masjid Nabawi sama rumahnya Aisyah ya, hanya bersampingan, bukan masuk kawasan masjid. Maka ketika orang-orang belum pada tahu dikuburkan di mana, Abu Bakar yang datang duluan dan mengingatkan. Dulu Rasul pernah bersabda, setiap para nabi dan rasul harus dikuburkan di mana mereka wafat. Karena sahabat pengennya Rasul dikuburkan di Baqi. Kenapa? Karena biar bisa diziarah. Ya. Kalau di rumah Aisyah, apa setiap sahabat bisa berdang, ya, lebah metu rumah Aisyah? Gak bisa. Selagi ada Aisyah, mohon izin dulu sama Aisyah. Kalau di Baqi bisa umum. Karena Abu Bakar pesan Rasul harus diaplikasikan, harus ditahan. Dan kalau di Baqi itu sangat nanti membuka hadis Nabi itu malah disimpankan seperti lata jangan qabri kita, jangan jadikan kubur perayaan, malah kemudian dijadikan perayaan karena di tempat umum. Maka dengan di rumahnya Aisyah itu lebih aman. Yang bisa gedang-gedang siapa? Ya Abu Bakar, apa bapak Aisyah. Yang memberumai putri dewi kan nggak masalah. Tapi kayak Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, siapa mereka? Ada nasab dengan Aisyah? Tidak ada hubungan kemahraman dengan Aisyah. Jadi kalau mau melihat kuburnya Rasul, mau nggak mau izin dulu ke Aisyah. Jadi nggak sembarangan. Ya sahabat dulu mudah untuk mengunjungi kuburan Rasul. Kalau kuburan Rasul itu barokah, berarti dalam tema ini Rasul menutup keberkahan. Ya Bang ya? Rasul menutup keberkahan sahabat atau pulang ya. Padahal keberkahan itu dibuka untuk siapa saja. Berarti di situ memang tidak ada. Yang keberkahan itu di mana? Di masjidnya Nabi. Di masjid Nabi Nabawi yang kita sholat 1 rakaat bisa diping-ping 1000 derajat. Kita ngaji, itikaf, zikir, doa di raudhah. Itu kemuliaan, itu keberkahan. Bukan terletak pada kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kubur selain beliau. Ya, lebih jadi pertanyaan. Nah ini rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kita berdoa ketokohan iman, ketokohan tauhid, ketokohan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang telah menciptakan kita, memberikan rezeki kita, dan juga memberi penyakit kepada kita sekaligus yang menyembuhkannya juga, memberikan tanggung jawab, memberikan solusi juga. Ya, dan jangan sampai kemudian kita tertipu dengan godaan setan, iblis, setan dari bangsa jin dan manusia yang kemudian menyimpangkan hati ini, koyok-koyok ini adalah keimanan, padahal itu adalah kekufuran. Koyok-koyok ini adalah amal yang soleh, padahal itu adalah amal yang dibenci oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kokohkan kita dan berikan kemudahan dalam istiqomah. Allahumma amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, waktu dan tempat kami
akhir moderator, nggak ada yang salah. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.